Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham S. merupakan peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 3 Angkatan 8 golongan 3 kelompok 3 BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini kita akan membahas satu nilai core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayanan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Berorientasi pelayanan ada 3 poin. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solid, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Hal fundamental dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. 2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberi perlindungan bagi warga negara. Pentingnya pelayanan prima. Alasan rasional mengenai pentingnya pelayanan prima antara lain adalah: 1. Kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. 2. Kepuasan pelanggan memberi promosi terbaik. 3. Kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. 4. Kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Yang keenam, pelanggan puas akan kembali. Kemudian ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberi referensi. Prinsip dalam pelayanan publik. 1. Partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Yang kedua, transparan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenis. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besar untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengarkan dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibeda-bedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, memudahkan dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik
harus mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang kesembilan, berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dan praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Strategi peningkatan pelayanan prima. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 1. Menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. 2. Melakukan survei kepuasan masyarakat minimal 1 tahun sekali. 3. Pengelolaan pengaduan masyarakat. 4. Menyediakan sarana dan prasarana. 5. Pembangunan inovasi. 6. Replikasi best practice. 7. Perbaikan berkelanjutan. Contoh perilaku pelayanan prima. Menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu, mendengarkan dengan sabar dan aktif, menampilkan yang rapi, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, perlakuan pelanggan dengan baik, dan lain. Inovasi dalam pelayanan publik mesti mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme pelayanan publik yang berbeda dari sebelum, bukan sekedar menjalankan dan menggugurkan tugas rutin. Nilai dasar ASN salah satunya berorientasi pelayanan, bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih, demikian penjelasan terkait nilai core value berorientasi pelayanan publik. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.